Ruang Dewa Bela Diri, bab 976 sampai dengan 980. Bab 976 melepaskan pertumpahan darah. Melihat Pangeran Buaya terbelah menjadi dua, semua orang terkejut, atau lebih tepatnya, ketakutan. Situasi berubah terlalu cepat. Semua orang mengira Pangeran Buaya akan unggul begitu dia meninggalkan wilayah tersebut. Tetapi situasinya berbalik dalam waktu singkat. Pangeran Buaya, yang awalnya mengira dia bisa sepenuhnya mengalahkan Ye Xiwen setelah melepaskan domainnya, ternyata jauh dari mampu mengalahkan Ye Xiwen. Sebaliknya, dia hampir terbunuh oleh Ye Xiwen. Bagaimana bisa jadi sebesar ini? Kecepatan Ye Xiwen benar-benar secepat kilat. Di antara generasi muda, tidak ada yang lebih cepat darinya. Teknik gerakan macam apa yang dia miliki sungguh menakjubkan. Bahkan di antara teknik gerakan tingkat bumi, mungkin tidak ada yang bisa mencapai kekuatan yang begitu dahsyat. Kata seseorang dengan tidak percaya. Semuanya terjadi sangat cepat. Hanya dalam sekejap, Pangeran Buaya terlempar seketika. Dan para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru berteriak. Putra mahkota, tuanku. Suara itu seperti jeritan yang memilukan. Pangeran Buaya adalah harapan generasi penerus klan buaya racun bayangan mereka. Buaya Ying, Buaya Hong, dan yang lainnya telah tewas di tangan Ye Xiwen. Dalam hal generasi muda, klan buaya racun bayangan telah menderita kerugian besar. Tetapi betapapun besarnya kerugian itu, tidak ada yang seberat kehilangan Pangeran Buaya. Jika Pangeran Buaya pun hilang, mereka akan benar-benar hancur. Selama Pangeran Buaya masih hidup, tidak masalah jika lebih banyak jenius lainnya meninggal. Pada titik ini, mereka tidak lagi peduli dengan kehadiran Ye Xiwen yang mengintimidasi dan bergegas menuju tengah lapangan. Masing-masing bertindak seperti orang gila. Menghadapi para ahli klan buaya beracun tanpa bayangan yang menyerbu, Ye Xiwen hanya mencibir. Kemudian dia melepaskan sayap angin dan petir di belakangnya, menyapu banyak sekali kekuatan angin dan petir, mengubah area sekitarnya menjadi lautan energi angin dan petir. Energi iblis yang terkandung di dalamnya tidak ditolak, sebaliknya, di bawah manipulasi sayap iblis, energi itu mengalir ke tangan Ye Xiwen. Tidak ada sedikit pun jejak konflik di antara mereka. Seolah-olah Ye Xiwen adalah Raja Iblis yang tak tertandingi. Dan semua energi iblis ini dengan sukarela berada di bawah perintahnya. Bahkan lebih lancar daripada ketika Yi Si memerintahkannya sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa sayap iblis adalah kemampuan iblis. Dan memanipulasi energi iblis adalah hal yang sangat sederhana. Sama sekali bukan sesuatu yang istimewa. Kekuatan yang menyapu angin dan guntur, membawa energi iblis, mulai berputar dan berpilin, membentuk tombak di udara yang langsung menembus langit dan menghantam para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan yang sedang menerkam mereka. Mereka semua adalah anak buah Pangeran Buaya. Mereka semua adalah elit dan pilar klan buaya bayangan. Dan Ye Xiwen tidak keberatan membantai mereka semua. Meskipun dia bukan orang yang haus darah dan tidak memiliki minat khusus dalam membunuh, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbelas kasih ketika menghadapi musuh-musuhnya. Memanggil, memanggil, memanggil. Kekuatan angin dan guntur ini, yang dipenuhi energi iblis, menyatu menjadi tombak-tombak yang tak terhitung jumlahnya. Yang, di bawah kendali roh purba Ye Xiwen, langsung melepaskan rentetan serangan terhadap para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Jika hanya satu tombak, mereka mungkin bisa menahannya. Tetapi ketika begitu banyak tombak berjatuhan seperti badai, ceritanya akan berbeda. Para ahli dari klan buaya racun bayangan yang baru saja naik ke tingkat ketujuh alam transenden tidak mampu menghentikan mereka dan langsung terhimpit di tanah. Tombak demi tombak menancap di tanah. Tubuh-tubuh mayat itu tertancap. Kekuatan angin dan guntur yang mengerikan mengamuk di tubuh mereka, merenggut nyawa terakhir mereka. Kemudian, mereka berubah kembali menjadi kekuatan angin dan guntur, menyatu dengan lautan kekuatan angin dan guntur di sekitarnya. Ye Xiwen mencibir, sama seperti Pangeran Buaya. Jurang antara dirinya dan orang-orang ini telah mencapai titik di mana jurang itu tidak dapat dijembatani hanya dengan jumlah semata. Meskipun orang-orang ini semuanya berada di level yang lebih tinggi darinya, dengan beberapa di antaranya berada di level ke-8 alam transenden,
kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah darinya, dan mereka sama sekali bukan tandingan baginya. Mereka sibuk berurusan dengan Pangeran Buaya sebelumnya. Itulah sebabnya mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Sekarang, tak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Ye Xiwen, ketika mengerahkan seluruh kekuatannya, adalah musuh yang benar-benar menakutkan dan tangguh yang hampir tidak dapat mereka bayangkan. Para pendekar bela diri tingkat 7 alam transenden hampir seluruhnya dibantai oleh Ye Xiwen dalam satu serangan. Meskipun para ahli lain di tingkat 8 alam transenden tidak musnah dalam satu serangan, keadaan mereka juga tidak jauh lebih baik. Saat ini, mereka juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, menahan serangan tombak angin dan petir Ye Xiwen yang seperti badai. Para prajurit dari berbagai ras di kejauhan menelan ludah saat melihat pemandangan ini. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Dihadapkan dengan pemandangan mengerikan di hadapan mereka, mereka semua ingin berbalik dan pergi saat itu juga. Pada tingkat tertentu, hal itu bukan lagi sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kuantitas. Ambil contoh medan gravitasi Pangeran Buaya. Sekalipun ada banyak orang, mereka akan melambat saat memasuki medan gravitasinya. Konsekuensi dari perlambatan itu jelas. Mereka akan dibantai abis. Kekuatan angin dan petir Ye Xiwen yang dahsyat bahkan lebih menakutkan. Para ahli dari klan buaya racun bayangan yang berada di tingkat ketujuh alam transenden jauh lebih kuat dari mereka, dan bahkan dapat dikatakan mampu mengalahkan mereka sepenuhnya. Namun, mereka semua terpojok di tanah tanpa kesempatan untuk melawan dalam satu pertukaran serangan. Saat ini, Ye Xiwen sedang memikirkan hal lain. Bagaimana cara langsung mengubah lautan kekuatan angin dan guntur ini menjadi wilayah yang dia butuhkan. Karena keberadaan sayap angin dan petir, pemahaman Ye Xiwen tentang kekuatan angin dan petir telah mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Tanpa pemahaman yang lengkap tentang kekuatan angin dan guntur, sayap angin dan guntur miliknya tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya. Bagi banyak orang, ini mungkin sesuatu yang membutuhkan akumulasi dan pemahaman bertahun-tahun untuk dicapai. Namun, bagi Ye Xiwen, yang memiliki ruang misterius, itu bukanlah apa-apa. Selama ada cukup energi spiritual, bahkan seni bela diri tingkat dewa pun dapat sepenuhnya dipahami. Apalagi sayap angin dan petir, yang tidak berarti apa-apa baginya. Baik kekuatan angin maupun kekuatan guntur termasuk di antara hukum dan kekuatan paling dahsyat di dunia. Jika ia mampu menyempurnakan kekuatan angin dan guntur menjadi wilayah kekuasaannya sendiri, itu pasti akan menjadi wilayah kekuasaan yang tak tertandingi. Domain ini jauh lebih kuat daripada domain Pangeran Buaya. Bagi banyak orang, bahkan jika mereka memilih domain yang lebih umum seperti domain gravitasi, mereka tidak akan memilih domain yang terdiri dari hukum-hukum seperti angin dan guntur. Karena untuk sepenuhnya memahami hukum-hukum tersebut, mereka mungkin tidak akan pernah mampu memadatkan domain mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Inilah yang dimaksud dengan memiliki keuntungan dan kerugian. Namun, bagi Ye Xiwen, itu sama sekali bukan masalah. Dan dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Bagaimana menurutmu? Cepat atau lambat aku akan memahami wilayahku sendiri. Jika aku memahami wilayah angin dan petir berdasarkan kekuatan angin dan petir, kekuatannya tentu akan sangat besar. Tanya Ye Xiwen. Itu bukan masalah. Ye Mo mengangguk dan berkata, bagi banyak orang, begitu arah bidang mereka dipilih, sulit untuk mengubahnya karena energi dan waktu kultivasi seseorang terbatas. Begitu suatu arah dipilih, tidak bisa diubah terlalu banyak. Jika tidak, akan seperti mengambil risiko yang terlalu besar, yang akan kontraproduktif. Namun, bagimu, hal itu tidak bisa dihitung seperti itu. Dengan ruang misterius itu untuk membantumu, bahkan hukum dan wawasan yang paling sulit pun dapat dipahami selama ada cukup energi spiritual. Jika kamu memiliki wawasan baru di masa depan, kamu hanya perlu terus menambahkannya. Itu sama sekali bukan masalah. Ye Xiwen mengangguk. Ini juga merupakan keunggulan terbesarnya, sehingga dia tidak perlu ragu seperti orang lain ketika memilih bidang. Tidak yakin bidang mana yang harus dipilih. Tentu saja,
Jika orang-orang tahu bahwa Ye Xiwen hanya berada di alam transenden dan sudah berpikir untuk memadatkan pseudo-domain untuk bersaing dengan para ahli di alam aspek Dharma, itu pasti akan menarik rentetan kutukan arogan. Alam aspek Dharma jelas berbeda dengan alam transenden. Banyak ahli di alam aspek Dharma mengasingkan diri, berharap untuk mencapai tingkatan baru dalam waktu terbatas dan meraih alam keabadian yang legendaris sebelum waktu mereka habis. Selain itu, aspek menakutkan dari alam aspek Dharma jelas bukan hanya wilayah kekuasaannya saja. Jika seorang ahli bela diri di alam transenden benar-benar mencoba melawan kultivator alam aspek Dharma yang memiliki domain, apa itu jika bukan kesombongan? Namun, ini adalah situasi yang sepenuhnya normal bagi Ye Xiwen. Justru karena ia praktis tidak memiliki akar dan fondasi apapun di benua kuno yang terpencil, ia tidak dapat mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa marahnya klan buaya racun tanpa bayangan begitu berita tentang menara penekan iblis tersebar. Mungkin bahkan leluhur di alam aspek Dharma pun akan khawatir. Jika ia tidak menemukan solusi secepat mungkin, Ye Xiwen tidak akan punya pilihan selain melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun pikiran Ye Xiwen dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, tangannya bergerak cepat. Dia mengulurkan tangan dan meraih sekeliling, dan seketika kekuatan angin dan petir yang tak terbatas di sekitarnya terkondensasi ke tangannya, membentuk tombak panjang. Senyum muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba melemparkan tombaknya. Seketika itu, tombak tersebut melepaskan naga angin yang mengerikan di udara, menerobos langit dan melesat ke arah seorang master di tingkat ke-8 alam transenden. Pakar ini, yang sebelumnya sudah berjuang untuk melawan kekuatan angin dan guntur, kini tak mampu menahan tombak Ye Xiwen. Boom! Tombak itu menembus tubuhnya dengan kekuatan kilat, membawanya langsung ke dalam tanah. Pakar ini, yang berada di tingkat ke-8 alam transenden, hampir tak berdaya untuk melawan. Ia terhimpit di tanah, dan kekuatan angin serta guntur mengamuk di tubuhnya, merenggut sisa kekuatan hidupnya. Pada akhirnya, ia pun meninggal. Pada saat ini, tombak angin dan petir di tangan Ye Xiwen muncul kembali. Bab 977 Pangeran Buaya Mutan. Memanggil, ledakan, memanggil, ledakan. Suara sesuatu yang membelah udara terus terdengar dari langit, diikuti oleh suara dentuman memekakkan telinga dari benda-benda berat yang menghantam tanah. Semua orang menyaksikan dengan tak percaya saat Ye Xiwen melepaskan satu tombak iblis demi satu tombak iblis lainnya, yang masing-masing mampu merobek langit dan merenggut nyawa seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan. Para prajurit dari berbagai ras menghitung mereka dengan cermat dalam pikiran mereka, dan tersentak kaget. Mereka adalah para elit dari yang paling elit di antara klan buaya bayangan. Bahkan bagi raksasa seperti klan buaya beracun tanpa bayangan, yang memiliki sejarah membentang selama ribuan tahun, membina para ahli di tingkat ke-7 atau ke-8 alam transenden bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, begitu banyak orang tewas dalam sekejap. Begitu klan buaya racun bayangan mengetahui hal ini, akan segera terjadi guncangan di dalam klan. Para leluhur yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun mungkin tidak akan mampu menahan diri untuk keluar dari pengasingan dan menyelesaikan urusan dengan Ye Xiwen. Konsekuensi dari hal ini sangat mengerikan bahkan untuk dibayangkan. Hanya Ye Xiwen yang berani melakukan hal seperti ini. Dia tampak gegabah dan tanpa rasa malu, menancapkan anggota elit klan buaya bayangan ke tanah dengan setiap tembakan. Seolah-olah dia sedang melakukan persidangan. Inilah tombak penghakiman. Meskipun klan buaya beracun tanpa bayangan yang pertama kali datang untuk memburu Ye Xiwen, harus diakui bahwa Ye Xiwen memang kejam. Jauh lebih kejam daripada yang dibayangkan orang biasa. Namun hanya orang-orang yang kejam yang dapat mencapai hal-hal besar. Tidak, mata krokodil Lexing membelalak ngeri saat ia menyaksikan teman-temannya ditusuk satu persatu oleh tombak Ye Xiwen. Ia meraung. Tetapi sebelum ia menyelesaikan teriakannya, sebuah tombak panjang menebas udara, mengarah tepat ke wajahnya. Melihat sekeliling, ia tidak melihat siapapun. Dalam sekejap mata, mereka semua telah ditusuk oleh Ye Xiwen. Buaya Sing buru-buru mengeluarkan teknik meloloskan diri dari air. Tetapi bagaimana mungkin teknik itu dapat menahan tombak angin dan petir Ye Xiwen? Teknik itu langsung tertembus dalam sekejap.
Namun, hal itu memberinya sedikit waktu. Kekuatan angin dan guntur setelah menembus teknik pelarian air gagal menembusnya, tetapi hanya membuat lubang besar di tubuhnya. Meskipun begitu, dia masih merasakan teror dari Ye Xiwen. Bahkan tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya serangan biasa saja, itu akan melukainya dengan parah. Saat ini, hanya Pangeran Buaya yang mampu menandingi Ye Xiwen, yang bagaikan dewa buas. Meskipun keduanya berada di tingkat ke-8 alam transenden, dia akhirnya mengerti betapa besar perbedaan antara dirinya dan Pangeran Buaya. Namun, bahkan Pangeran Buaya pun terlempar oleh orang ini. Nasibnya tidak diketahui. Bukan? Hah, seru Ye Xiwen. Agak bingung karena Crocodile Sing masih hidup. Namun, dia kemudian memunculkan tombak angin dan petir lainnya di tangannya dan mengayunkannya. Tombak itu melesat menembus langit seperti naga raksasa yang berjingkat-jingkat di antara awan, muncul dan menghilang secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh kecepatannya yang luar biasa, yang menciptakan ilusi kemunculan dan menghilangnya. Saat itu, buaya semakin ketakutan. Benarkah tidak ada jalan keluar? Gelombang penyesalan yang mendalam menyelimutinya. Seharusnya dia tidak mengikuti Pangeran Buaya ke dalam kekacauan ini. Tidak ada yang menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Bahkan Pangeran Buaya pun tak mampu menandinginya. Bahkan teman-temannya pun telah dibantai. Hentikan! Teriakan keras lainnya terdengar. Diikuti oleh ledakan energi besar yang melesat dari kejauhan. Yang sasarannya adalah tombak angin dan petir yang telah ditembakkan Ye Xiwen. Dua gelombang kejut yang mengerikan, membawa kekuatan yang tak tertandingi, bertabrakan secara langsung. Tepat ketika ledakan energi hendak mengenai tombak angin dan petir, tombak angin dan petir itu seolah memiliki kekuatan spiritual. Ia mempercepat gerakannya dan menghindari ledakan energi tersebut, menembus tubuh buaya Sing dan memasuki tubuhnya. Ledakan, ledakan, terdengar dua ledakan yang memekakkan telinga. Satu dari gempa susulan dan satu lagi suara ledakan spirit bom di langit. Suara itu adalah raungan yang menakutkan saat tombak angin dan petir menancapkan buaya Sing ke tanah. Kamu Xiwen, raungan seperti binatang buas terdengar dari belakang Ye Xiwen. Ye Xiwen berbalik dan melihat bahwa itu tak lain adalah Pangeran Buaya. Namun, Pangeran Buaya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya, yang awalnya hanya dianggap kuat, telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat. Sisik tumbuh di seluruh tubuhnya, dan dia memiliki wajah yang ganas, taring, dan cakar tajam yang dapat merobek udara. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah. Jika dilihat, seolah-olah seekor buaya raksasa merayap di langit. Auranya seperti binatang buas purba yang mengerikan, membuat merinding dan terpaku pada Ye Xiwen. Pada saat itu juga, Ye Xiwen langsung mengenali bahwa ini adalah buaya raksasa purba yang telah diwujudkan Ye Xiwen ketika dia membunuh Ying. Berbeda dengan hantu buaya Ying, ini adalah buaya raksasa purba yang nyata, dan bentuk fisiknya jelas didasarkan pada pangeran buaya yang asli. Dia menjadi terasing. Kekuatan mengerikan dalam garis keturunannya langsung terlepas. Ketika Ye Xiwen membelahnya menjadi dua, garis keturunan buaya purba di dalam tubuhnya aktif, mengubahnya menjadi wujud yang menakutkan ini. Kekuatan yang ada dalam dirinya telah menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sangat berbeda dari apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Gelombang kekuatan mendidih dan meraung di dalam tubuhnya. Dia menatap Ye Xiwen dengan dingin. Matanya merah padam, seolah ingin melahap Ye Xiwen hidup-hidup, dan dia menggeram dengan suara rendah. Kamu Xiwen. Kamu Xiwen, kamu Xiwen. Dia terus mengulangi kalimat ini. Hatinya dipenuhi kebencian yang mendalam terhadap Ye Xiwen. Berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Xiwen. Pada saat ini, garis keturunan buaya raksasa kuno telah aktif. Dan dia telah kehilangan sebagian besar rasionalitasnya. Berpikir lebih seperti binatang buas. Pada saat ini, hanya obsesi yang mengguncang bumi itu yang tersisa di tubuhnya. Dia harus membunuh Ye Xiwen. Luka sayatan besar di tubuhnya, yang awalnya dibuat oleh Ye Xiwen, sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebagai binatang buas yang telah ada sejak zaman kuno, fisik buaya raksasa purba secara alami jauh lebih unggul daripada makhluk laut masa kini. Situasi di lapangan berubah lagi. Semua orang menahan napas.
tidak yakin harus berkata apa. Sejak awal, pertempuran ini bukanlah sesuatu yang pernah mereka duga. Awalnya mereka sangat percaya pada Ye Xiwen. Lagi pula, dia telah membunuh 2 jenderal iblis di puncak tingkat ke-8 alam transenden di depan semua orang. Namun, kedatangan Pangeran Buaya dan yang lainnya benar-benar menghancurkan pandangan mereka. Pangeran Buaya, yang berasal dari tingkat ke-6, jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun, pertempuran yang terjadi kemudian benar-benar membalikkan ekspektasi mereka, menjadi seperti roller coaster emosi dengan klimaks demi klimaks. Kedua pihak mengungkapkan kartu andalan mereka dan menunjukkan kekuatan tempur yang menakjubkan. Baik Ye Xiwen maupun Pangeran Buaya jauh melampaui perkiraan mereka. Setelah Pangeran Buaya berubah menjadi buaya raksasa purba, kekuatannya mengalami perubahan drastis. Bagaimana Ye Xiwen akan menghadapi ini? Namun kali ini, tak satu pun dari mereka berani menarik kesimpulan dengan mudah. Raungan, Pangeran Buaya meraung. Dan seketika itu juga, uap air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, mengembun menjadi buaya air. Setiap sisiknya tampak hidup, seolah-olah mereka nyata. Atas kehendaknya, buaya air yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu ke arah Ye Xiwen, hampir menutupi seluruh langit. Satu pun dari buaya air ini mampu mencabik-cabik kultivator alam transenden tingkat 7 atau 8 biasa. Ratusan dari mereka berjatuhan dari langit dengan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Ye Xiwen dengan cepat membentangkan sepasang sayap angin dan petirnya, menyelimuti dirinya di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Buaya air yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke sisi Ye Xiwen dan kemudian meledak dengan suara keras. Ratusan dan ribuan buaya air meledak di sekitar Ye Xiwen. Betapa dahsyatnya kekuatan ini, bahkan dari kejauhan. Semua orang masih merasakan bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah dunia akan hancur. Setelah beberapa saat, guncangan susulan dari ledakan itu mereda, dan semua orang hanya bisa menyaksikan kekuatan penghancuran diri buaya air itu, yang cukup untuk membunuh tingkat ke-7 atau ke-8 alam transenden, sama sekali tidak mampu menembus sayap angin dan petir milik Ye Xiwen. Tubuh Ye Xiwen dikelilingi oleh dinding kekuatan angin dan petir, yang menghalangi semua daya ledak. Di tengah asap dan debu, semua orang melihat sesosok tubuh besar menerkam Ye Xiwen, mengulurkan cakar depannya yang luar biasa kuat dan langsung mencengkeramnya. Kapan? Dengan dentuman memekakkan telinga seperti logam yang berbenturan, gelombang energi yang mengerikan menyapu keluar, mengangkat lapisan debu. Kerumunan melihat bahwa Pangeran Buaya, dalam wujud kunonya, telah menerkam Ye Xiwen. Tepat ketika cakar depannya hendak menyerang Ye Xiwen mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Cakar yang sangat tajam itu menusuk telapak tangan Ye Xiwen, tetapi gagal menembusnya sepenuhnya, dan serangan itu langsung terhenti. Wah, suara-suara tak dikenal bergema, dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berfluktuasi, seketika diserap oleh buaya raksasa purba itu. Namun kemudian dia membuka mulutnya yang merah darah, dan seberkas cahaya yang menakjubkan melesat keluar, langsung menuju ke arah Ye Xiwen. Sialan, Ye Xiwen mengerutkan kening. Setelah berubah menjadi buaya raksasa kuno, dia tidak menyangka tubuh fisik Pangeran Buaya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Baik kecepatan maupun kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dia capai sebelumnya. Kekuatan fisik dan kecepatan Ye Xiwen yang sebelumnya dominan tiba-tiba kehilangan keunggulannya. Namun, satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah setelah Pangeran Buaya berubah menjadi buaya raksasa kuno. Dia juga terpengaruh oleh aura ganas tersebut, menjadi kejam dan haus darah, kehilangan banyak akal sehatnya, dan tingkat kultivasinya anjlok. Jika tidak, Ye Xiwen mungkin akan terbunuh di tempat. Bab 978 Pangeran Buaya yang jatuh. Setiap tindakan, setiap gigitan, memiliki takdirnya masing-masing. Setelah berubah menjadi buaya raksasa kuno, kekuatan fisiknya hampir menyaingi Ye Xiwen sekarang. Tetapi tingkat kultivasinya telah menurun drastis, dan dia tidak lagi dapat sepenuhnya menekan Ye Xiwen. Secara keseluruhan, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya.
Menghadapi serangan mendadak dari monster menakutkan ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun, Pangeran Buaya sekarang jauh lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Ini juga karena dia telah kehilangan sebagian besar akal sehatnya dan hanya didorong oleh pikiran untuk membunuh. Jadi saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya dan terus menerkamnya. Ye Xiwen terpaksa mundur. Berulang kali, dia selalu menggunakan metode ini untuk menghadapi Bieru. Tetapi sekarang dia terpojok oleh gaya bertarung Bieru yang bahkan lebih berani. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen merasa agak frustrasi. Awalnya dia mengira bisa dengan mudah membunuh Pangeran Buaya. Tetapi tanpa diduga, begitu banyak perubahan tak terduga terjadi. Tingkat kultivasinya pada akhirnya lebih rendah daripada Pangeran Buaya. Jadi ketika menghadapi Pangeran Buaya, yang telah berubah menjadi buaya raksasa purba, tubuh fisiknya tidak memiliki banyak keunggulan. Namun, ia dengan cepat memutuskan untuk bertarung dengan segenap kekuatannya. Musuh yang kuat adalah musuh yang ingin ia taklukkan. Pangeran Buaya hanyalah salah satu dari sekian banyak pertempuran. Ia tidak kehilangan kemampuan untuk bertarung sekarang. Jika ia mundur, pikirannya akan tidak lengkap dan pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Seketika berubah menjadi bintang raksasa yang jatuh menghantam tanah. Ia bertabrakan hebat dengan buaya raksasa purba yang menerkamnya. Bang! Kali ini, Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan tidak seperti sebelumnya, keduanya terlempar jauh. Seluruh otot lengan Ye Xiwen robek sepenuhnya. Dan darah merah terang bercampur dengan esensi ilahi keemasan menetes sedikit demi sedikit. Di sisi lain, salah satu cakar depan buaya raksasa purba itu juga retak, dan darah merembes keluar. Itu menakutkan. Kekuatan benturan mereka mungkin tidak kurang dari kekuatan dua meteor yang bertabrakan. Seseorang di kejauhan tersentak. Pangeran buaya itu mungkin telah mengaktifkan garis keturunan leluhurnya di dalam dirinya, berubah menjadi buaya raksasa purba. Meskipun dia belum sepenuhnya menjadi buaya raksasa purba, tubuh fisiknya mungkin mampu menghancurkan batu dan membelah gunung. Dan Ye Xiwen ini, dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah darinya, sebenarnya mampu melawan buaya raksasa purba yang telah berubah wujud menjadi buaya oleh Pangeran Buaya. Mungkinkah ini manifestasi sejati dari kekuatan Ye Xiwen? Sebagian orang berkata dengan tidak percaya. Jika Ye Xiwen baru saja menunjukkan kecepatan yang luar biasa cepat, maka apa yang dia tunjukkan sekarang adalah kekuatan yang dahsyat. Fakta bahwa Ye Xiwen mampu berhadapan dengan kekuatan makhluk mengerikan dari zaman prasejarah, seperti buaya raksasa purba, tanpa mengalami kerugian. Dan yang terpenting, tingkatan Pangeran Buaya 3 tingkat lebih tinggi darinya. Dengan perbedaan yang begitu besar, namun Ye Xiwen mampu menahan serangan buaya raksasa purba ini tanpa mengubah ekspresinya. Itulah hal yang paling menakutkan. Kedua pihak telah bertarung hingga titik ini. Pangeran Buaya terus-menerus mengungkapkan kartu andalannya. Dan Ye Xiwen juga melakukan hal yang sama. Terus-menerus mengungkapkan kartu andalannya. Dan dia sama sekali tidak kalah dari Pangeran Buaya. Tubuh Pangeran Buaya pulih dengan kecepatan yang terlihat jelas. Seolah-olah cedera sebelumnya hanyalah cedera ringan. Namun, kecepatan pemulihan Ye Xiwen bahkan lebih cepat. Tangisan Phoenix samar terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan tangisan Phoenix ini, tubuhnya juga mulai pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia menatap buaya raksasa purba yang telah menjadi wujud Pangeran Buaya dan melancarkan serangan pertama. Mungkin kekuatan fisik mereka serupa, tetapi dalam hal kecepatan pemulihan saja, Ye Xiwen jauh lebih unggul daripada Pangeran Buaya, yang hanya mengandalkan kemampuan pemulihannya sendiri. Itulah keunggulan terbesarnya, kekuatan penghancur bintang yang tak terbatas di tangannya mendidih, dan sekitarnya tampak telah berubah menjadi kehampaan alam semesta. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, mengembun di tangannya, berubah menjadi bintang. Di bawah kendali Ye Xiwen, bintang-bintang ini meledak dengan suara keras, dan kekuatan mengerikan mendidih di dalamnya, langsung menghantam ke bawah. Ledakan meteor, ledakan, awan jamur kecil muncul dari tubuh Pangeran Buaya, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung menyebar keluar.
Bahkan para ahli bela diri yang berada jauh pun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dari dalam awan jamur terdengar jeritan Pangeran Buaya. Rasa sakit yang hebat tidak membuatnya sadar kembali, tetapi malah menjerumuskannya ke dalam keadaan yang lebih mengamuk. Ye Xiwen sedikit tenang. Ledakan meteor barusan telah menghabiskan sepertiga dari esensi sejatinya, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan itu langsung memusnahkan atom dan menciptakan awan jamur. Meskipun Ye Xiwen mampu melepaskan kekuatan sebesar itu dengan serangan biasa di alam bela diri sejati, materi spasial di benua kuno terpencil ini jauh lebih kuat daripada di alam bela diri sejati. Melepaskan kekuatan sebesar itu bukanlah hal mudah. Hal itu menguras sepertiga dari esensi sejati Ye Xiwen, dan pemulihannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, efeknya sangat luar biasa. Di tengah asap dan debu, Ye Xiwen dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh besar Pangeran Buaya telah babak belur hingga dagingnya hampir hancur. Darah berceceran, tulang-tulang berhamburan kemana-mana, dan seluruh tubuhnya benar-benar penyok. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, orang biasa pasti sudah hancur menjadi debu sejak lama. Meskipun begitu, dia mengalami pukulan berat. Kamu Xiwen, kamu Xiwen. Pangeran Buaya masih meraung tanpa sadar. Matanya yang merah dipenuhi kebencian saat dia menatap Ye Xiwen dengan ganas, berharap dia bisa membunuhnya di tempat. Kelihatannya sangat menyedihkan dan memilukan. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melangkah maju lagi. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan ganas menerkam Pangeran Buaya. Bang! Tinju Ye Xiwen, yang diresapi dengan kekuatan cahaya bintang yang tak terbatas, menghantam tubuh sang pangeran. Tubuh Pangeran Buaya terlalu besar. Biasanya, ini mungkin menjadi keuntungannya, karena ia bahkan bisa memiliki energi sejati yang lebih besar daripada yang lain. Namun, saat ini, itu menjadi kerugiannya. Karena tubuhnya terlalu besar, ia tidak bisa bergerak cepat. Terlebih lagi, ia terluka parah dan tidak punya cara untuk menghindari tinju Ye Xiwen. Tinju Ye Xiwen menancap sepenuhnya ke tubuh Pangeran Buaya. Darah berceceran, dan Pangeran Buaya menjerit saat terlempar jauh. Ye Xiwen mengejarnya lagi. Bang! 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 Para penonton hanya bisa menyaksikan tubuh besar Pangeran Buaya berulang kali terlempar di udara oleh Ye Xiwen. Namun setiap kali ia hendak mendarat, Ye Xiwen dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, fisik yang kuat dan kecepatan luar biasa Ye Xiwen terlihat sepenuhnya. Orang-orang hampir tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat memiliki keterampilan yang begitu menakjubkan dalam hal kecepatan dan kekuatan. Tetapi semua ini terjadi, dan orang ini bernama Ye Xiwen. Setiap serangan Ye Xiwen bagaikan meteor yang menghantam bumi, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan bintang yang tak terkalahkan melonjak dan mendidih di dalam tubuh Pangeran Buaya, menghancurkan kekuatan hidupnya. Saat tinju Ye Xiwen menghujani lawannya, kecepatannya luar biasa cepat, dan setiap pukulan langsung menetralisir semua perlawanan Pangeran Buaya. Pangeran Buaya belum pulih dari luka-lukanya, dan pukulan Ye Xiwen datang bertubi-tubi, membuatnya tak berdaya bahkan untuk membela diri. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Pangeran Buaya, yang terus-menerus meraung, akhirnya terdiam. Ledakan. Dengan bunyi gedebuk keras, tubuhnya yang besar terhempas ke tanah, meninggalkan kawah besar di belakangnya. Dia sudah mati. Pangeran Buaya sudah mati. Pangeran Buaya telah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun aku sudah lama tahu bahwa Ye Xiwen mungkin adalah orang yang berani dan gegabah, aku khawatir wilayah Laut Yunsing akan dilanda kekacauan mulai sekarang. Semua orang menahan napas, benar-benar hening. Untuk sesaat, selain raungan iblis sesekali di kejauhan, suasananya benar-benar sunyi. Begitu tenang hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang ketakutan, meskipun mereka telah menduga bahwa Ye Xiwen, seorang pria yang kejam, tidak akan membiarkan Pangeran Buaya lolos setelah dia membantai seluruh klan buaya racun bayangan. Mereka tetap benar-benar terkejut ketika mereka benar-benar melihatnya membunuhnya. Itu tidak seperti anggota klan buaya racun bayangan lainnya. Bahkan, semua ahli klan buaya racun bayangan yang dibunuh oleh Ye Xiwen sebelumnya, jika digabungkan,
tidak sepenting satu jari Pangeran Buaya. Pangeran Buaya adalah patriark berikutnya dari klan buaya racun bayangan. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, dia pasti akan berhasil menjadi patriark klan buaya racun bayangan dalam 1000 atau 2000 tahun paling lama, dan memerintah seluruh klan buaya racun bayangan selama beberapa ribu tahun ke depan. Fakta bahwa makhluk seperti itu mati secara tragis di sini hampir sama mengejutkannya dengan kematian patriark klan buaya racun bayangan di sini. Begitu berita ini tersebar, seluruh klan buaya beracun tanpa bayangan akan terguncang, dan seluruh klan mungkin harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dalam situasi ini, seluruh wilayah Laut Yunsing kemungkinan besar akan terguncang. Klan buaya bayangan tidak akan membiarkan ini begitu saja. Badai berdarah lainnya akan segera meletus. Ini benar-benar pertanda badai yang akan datang. Ye Xiwen bisa merasakan guncangan yang menusuk hatinya. Sebagai patriark berikutnya dari klan buaya racun bayangan, kepentingannya tidak bisa diremehkan. Dengan kematian Pangeran Buaya, klan buaya racun bayangan mungkin benar-benar harus mengambil langkah besar. Namun, Ye Xiwen tidak menyesalinya. Pangeran Buaya adalah duri dalam dagingnya. Dan bakat yang menjanjikan seperti itu mungkin tiba-tiba naik ke level tertentu di masa depan, menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar baginya daripada sekarang. Dan bahkan jika mereka tidak membunuh Pangeran Buaya, akankah para prajurit klan buaya beracun tanpa bayangan ini membiarkannya pergi? Itu sama sekali tidak mungkin. Sejak saat dia membunuh krokodil Xiang Yao, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Bab 979 level 6. Pilihannya cuma kau yang mati atau aku yang mati. Tidak mungkin ada hasil ketiga. Memikirkan hal ini, tatapannya kembali tenang, dan rasa dingin yang tersembunyi di dalam dirinya menjadi semakin samar. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantunya kecuali dirinya sendiri. Ye Xiwen langsung mengambil mayat Pangeran Buaya. Biasanya, jika itu hanya tubuh makhluk laut biasa, tidak akan ada banyak nilai untuk dikumpulkan. Namun, karena telah bermutasi menjadi buaya raksasa purba, ceritanya menjadi sangat berbeda. Selain itu, setelah menjarah semua kekayaan dari para ahli klan buaya racun bayangan ini, Ye Xiwen memperoleh lebih dari 300 juta kristal roh. Mereka adalah elit klan buaya racun bayangan, dan tentu saja memiliki banyak kekayaan di dalam klan. Masing-masing dari mereka cukup kaya. Tetapi sekarang semuanya jatuh ke tangan Ye Xiwen. Hal ini juga membuat Ye Xiwen kaya raya dalam semalam, dan dia tidak perlu khawatir kekurangan kristal spiritual untuk waktu yang lama. Setelah membersihkan medan perang, Ye Xiwen menoleh ke para prajurit yang tersisa dari berbagai ras dan berkata, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian tangani. Para jenderal iblis di tingkat bawah telah dieliminasi. Jika kalian pergi sekarang, kalian akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan semuanya dan menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan tanpa membentangkan sayap iblisnya lagi, kecepatannya masih luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah lenyap dari pandangan semua orang. Kerumunan itu merasakan kehilangan saat mereka menyaksikan pria itu menghilang di kejauhan, seolah-olah seperti dewa. Ternyata dia tidak berada di level yang sama dengan mereka. Kenyataan bahwa mereka telah dapat menyaksikan pertarungannya dengan Pangeran Buaya sudah merupakan berkah yang langka bagi mereka. Terlepas dari keadaan apapun, insiden ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar di wilayah Laut Yunsing. Tanpa campur tangan dan perintah Jenderal Iblis, Ye Xiwen melewati tingkat kelima hampir tanpa hambatan, dan tidak ada iblis bodoh yang berani keluar untuk menghentikannya. Semuanya tampak terjadi seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Berbeda sekali dengan apa yang dibayangkan Ye Xiwen. Lantai 6 bukanlah tempat yang dipenuhi iblis, melainkan lingkungan yang menyerupai zaman kuno, dengan pemandangan gunung dongeng yang tak terbatas dan tak berujung. Energi spiritual di sini begitu padat hingga hampir mencair, seolah-olah dia memasuki negeri dongeng. Hanya saja tidak ada paviliun atau menara di negeri dongeng ini. Hanya pemandangan yang menyerupai hutan belantara kuno. Sesekali, Ye Xiwen bisa melihat monster-monster besar terbang melintas. Bentuknya menyerupai burung mitos, bukan iblis. Salah satunya terbang tepat di atas kepala.
Bentuknya yang sangat besar tampak menghalangi matahari dari kejauhan, sehingga bayangannya yang besar menutupi bumi. Suara dahsyat lainnya yang mengguncang bumi, seperti derap 10.000 kuda, menyusul. Ye Xiwen mendongak dan melihat seekor binatang raksasa mirip gunung menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Binatang itu tidak meninggalkan jejak, baik di hutan maupun padang rumput, saat mengejar burung ilahi raksasa di udara. Mungkinkah kita telah kembali ke zaman kuno? Seru Ye Xiwen terkejut melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa pemandangan ini persis seperti pemandangan legendaris zaman kuno yang telah digambarkan berkali-kali, dengan aura liar dan agung yang menyebar luas. Namun, Ye Xiwen tahu bahwa ini mustahil adalah dunia kuno. Era itu telah punah bertahun-tahun yang lalu. Jadi bagaimana mungkin masih ada hingga saat ini? Hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah era kuno yang menjadi asal mula menara penekan iblis itu sendiri. Yemo mengungkapkan rahasia itu dalam satu kalimat, tetapi itu juga merupakan fakta yang mengejutkan. Tidak mudah bagi artefak magis manapun untuk berevolusi menjadi sebuah dunia, seperti halnya cermin asal surgawi. Belum lagi ia harus berevolusi menjadi dunia lapis demi lapis, dan akhirnya berevolusi menjadi era kuno. Ini hampir mustahil bagi sebuah artefak magis, dan dapat dibayangkan betapa kuatnya menara penekan iblis itu. Ye Xiwen melangkah memasuki dunia kuno yang tak dikenal ini, tempat makhluk-makhluk raksasa hidup di mana-mana. Namun, dunia ini sangat berbeda dari dunia kuno yang sebenarnya. Monster-monster ini hanya memiliki kekuatan alam transenden, dan bahkan tidak ada satupun yang berada di alam aspek dharma. Berbunyi. Teriakan keras diikuti oleh raungan seperti pesawat yang mendarat. Makhluk besar menerkam Ye Xiwen. Meskipun baru saja bergerak, Ye Xiwen sudah merasakannya karena bayangan besar yang dihasilkan oleh tubuhnya yang masif membuatnya menyadari keberadaannya sejak lama. Ini adalah burung ilahi yang aneh, diliputi api, menjerit saat membuka cakarnya yang tajam dan menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen mendengus dingin, berbalik, dan melayangkan pukulan. Bang, burung api tingkat 8 alam transenden ini tak mampu menandingi Ye Xiwen. Ia terlempar jauh hanya dengan satu pukulan. Kedua cakarnya yang hendak mencengkeramnya langsung hancur berkeping-keping. Burung api ini tak pernah menyangka bahwa makhluk yang tampaknya lemah yang dipilihnya akan begitu kuat. Atau lebih tepatnya, bahwa tubuh fisiknya begitu kuat sehingga mampu membuat Ye Xiwen gemetar ketakutan hanya dengan satu pukulan. Dia segera melepaskan semburan api, yang berubah menjadi pilar api yang melesat langsung ke arah Ye Xiwen. Tangan Ye Xiwen bersinar dengan cahaya keemasan saat dia membukanya lebar-lebar, lalu tiba-tiba meraih dan merobek pilar api menjadi dua, mengubahnya menjadi bola percikan api. Pada saat itu, burung api tersebut segera berbalik dan berlari, membentangkan sayapnya dan melarikan diri dengan liar. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa hebatnya Ye Xiwen? Benda itu langsung berubah menjadi bola api dan melesat melewati mata Ye Xiwen. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Xiwen segera mengejar. Meskipun burung api ini tidak terlalu kuat bagi Ye Xiwen, pasti akan menimbulkan keributan besar jika berada di luar. Bahkan Pangeran Buaya sebelum memasuki menara penekan iblis mungkin akan terancam kematian. Dia segera melangkah dan mengejar mereka. Sebelum dia berhasil menyusul, 5 atau 6 ahli dari klan tersebut muncul di hadapannya. Pemimpin mereka tak lain adalah Si Kong Hao. Melihat burung api itu, Si Kong Hao segera membuka kipasnya dan mengayunkannya dengan tajam. Seketika itu juga, banyak sekali bilah energi melesat keluar dari kipas, membuat burung api itu ketakutan. Ia hampir melarikan diri karena panik. Jika bukan karena Ye Xiwen di belakangnya, mungkin ia sudah berbalik dan melarikan diri. Saat itu, Si Kong Hao tidak tahu mengapa burung api itu bergegas maju meskipun tahu bahwa itu adalah jalan buntu. Namun, ketika dia melihat burung api itu berjalan ke dalam perangkapnya, dia menjadi bersemangat. Si Kong Hao memimpin dan menyerbu ke depan. Kipasnya tiba-tiba melepaskan bilah energi berbentuk bulan sabit, menebas luka besar di dada burung api. Darah panas menyembur keluar, seperti api yang melayang di langit. Dari kejauhan, Ye Xiwen dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Si Kong Hao telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun dia masih belum sebaik Pangeran Buaya,
dia jelas telah melampaui level Pangeran Buaya sebelum memasuki menara penekan iblis. Dalam hal kemajuan, dia sama sekali tidak kalah dengan Pangeran Buaya. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden dan mungkin akan melangkah ke tingkat ke-9 alam transenden kapan saja. Dia bahkan mungkin mampu bersaing dengan beberapa ahli yang lebih lemah di tingkat ke-9 alam transenden. Meskipun burung api di hadapan mereka sangat kuat, bagaimana mungkin ia bisa menandingi si Kong Hao yang telah jauh lebih kuat? Burung api itu berteriak berulang kali, berusaha melarikan diri, tetapi si Kong Hao tidak membiarkannya lolos. Dia segera melepaskan embusan angin besar, seperti perisai udara raksasa, menjebak burung api di dalamnya. Burung api itu berteriak dan meronta, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Perisai udara tipis itu terasa seberat 1000 pon, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Si Kong Hao tidak terburu-buru, dia melangkah maju dan berkata, "Apakah kau ingin tunduk padaku, atau dibunuh di tempat olehku?" Si Kong Hao tahu bahwa burung api ini seharusnya memiliki kecerdasan. Setidaknya, ia memahami pilihan-pilihan dasar seperti itu. Karena burung api ini sangat langka, di dunia luar ia akan dianggap sebagai binatang buas yang ganas. Menjinakkan hewan peliharaan iblis seperti itu di tempat lain bukanlah tugas yang mudah. Belum lagi kemungkinan bertemu dengannya sangat rendah. Seseorang juga harus mampu menjinakkannya. Yang terpenting, burung api ini belum tua dan memiliki potensi besar untuk masa depan. Ia bahkan mungkin mampu mencapai alam aspek Dharma. Di bawah ancaman si Kong Hao, burung api itu hanya bisa mengeluarkan ratapan pilu dan menundukkan kepalanya sebagai tanda menyerah. Ketika si Kong Hao melihat burung api itu tunduk, dia sangat gembira dan segera menandatangani kontrak dengannya untuk menjadi hewan peliharaannya. Sekarang, burung api itu menjadi miliknya. Mendapatkan kesetiaan burung eksotis ini sama artinya dengan memperoleh sekutu yang kuat bagi si Kong Hao, yang secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Setelah menjalani pelatihan, burung api ini kemungkinan akan menjadi lebih kuat lagi. Tepat saat itu, dia tiba-tiba berteriak, "Siapa?" Tatapannya tiba-tiba menajam seperti dua bilah panjang dan tajam, menembus kehampaan dan mengarah ke tempat Ye Xiwen berada. Karena sudah terbongkar, Ye Xiwen tidak berniat bersembunyi lagi dan langsung berjalan keluar. "Jadi, itu kakak Ye." Si Kong Hao menghela napas lega saat melihat Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen adalah anggota klan, yang membuatnya lebih mudah didekati daripada anggota klan laut atau klan iblis laut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Tak heran burung api itu melarikan diri dengan panik. Ternyata Dewa Ganas ini sedang mengejarnya. Bab 980 berita mengejutkan. Dia dan anak buahnya telah mengawasi burung api ini selama lebih dari 10 hari. Sebuah rencana yang telah lama disusun. Namun, burung api itu hampir tidak berhenti, membuat rencana rumit mereka menjadi sia-sia. Bahkan, karena mereka tidak secepat burung api itu, mereka hanya bisa mengejarnya. Siapa sangka kali ini, ketika mereka berada di tengah pengejaran, burung api itu tiba-tiba berbalik dan kembali dari kejauhan. Hal ini langsung membuat kelompok tersebut gembira, dan mereka bahkan tidak memikirkan alasannya. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, alasannya sebagian besar adalah Ye Xiwen. Meskipun kami sudah tidak bertemu selama beberapa bulan, aku tidak tahu seberapa kuat Ye Xiwen sekarang. Namun, berdasarkan pertemuannya dengan Pangeran Buaya di luar saja, dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Xiwen yang sebenarnya mungkin tidak kalah dengan Pangeran Buaya. Dan Pangeran Buaya, bahkan jika dia mempertahankan kekuatan yang dimilikinya beberapa bulan yang lalu, pasti akan dianggap sebagai dewa ganas, yang mampu mengejar burung api ini kemana-mana. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan kekuatannya dulu, dan bahkan jika Pangeran Buaya dari beberapa bulan yang lalu berdiri di depannya, dia tidak akan mampu menandinginya. Dia tetap tidak berani meremehkannya sedikit pun. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melawan klan buaya racun bayangan hingga sekarang tanpa terbunuh oleh mereka bisa dianggap bodoh? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Tanpa dukungan pasukan sekte, mustahil baginya untuk melawan klan buaya bayangan sendirian. Namun Ye Xiwen berhasil melakukannya. Tak peduli berapa banyak kebetulan yang terlibat,
Ye Xiwen bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tidak heran jika burung api ini begitu panik dan gegabah, lebih memilih menerobos ke sini daripada kembali. Namun, dia agak malu saat ini, karena burung api ini jelas merupakan mangsa Ye Xiwen, dan telah dikejar ke sini oleh Ye Xiwen, tetapi sekarang dia telah mencegatnya. Ini agak canggung baginya, tetapi hanya agak canggung. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyerahkan burung api yang akhirnya berhasil ia jinakkan. Ye Xiwen melirik Si Kong Hao, lalu tersenyum, seolah-olah bisa membaca pikiran Si Kong Hao dalam sekejap. Tetapi dia sama sekali tidak peduli dan tidak berniat merebut burung api. Meskipun burung api memang telah terluka dan melarikan diri darinya di awal. Namun, dia tidak berniat mengambil kembali burung api itu. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk memelihara hewan peliharaan iblis. Sekalipun ia menangkapnya, ia akan membunuhnya. Karena di dalam hatinya, hanya serigala kecil itulah yang memiliki karakter seperti itu. Meskipun di dalam hatinya, serigala kecil itu jelas bukan sekadar hewan peliharaan iblis, melainkan lebih seperti seorang teman. Selain itu, ia juga memiliki niat baik terhadap Si Kong Hao. Bagaimanapun juga, Si Kong Hao sebelumnya telah mengulurkan tangan membantunya. Jika tidak, pedang iblis mungkin akan jatuh ke tangan Pangeran Buaya. Mustahil bagi burung api ini untuk memutuskan hubungan dengan Si Kong Hao. Ye Xiwen merasakan kesedihan yang mendalam saat memikirkan serigala kecil. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali melihat serigala kecil muncul kembali. Mungkin bagi banyak orang, kekuatan serigala kecil tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi Ye Xiwen, ia tak tergantikan. Sejak serigala kecil bersedia melindungi Sekte Yiyuan untuknya, tidak ada lagi rasa ditinggalkan di antara mereka. Namun ini hanyalah sebuah pemikiran. Serigala kecil itu tidak berada di tempat lain. Ia berada di Pulau 10.000 Iblis. Tempat penjaga makam tua itu secara pribadi menerimanya dan mengajarinya. Meskipun ia hanyalah seorang budak makam di alam bela diri sejati, Ye Xiwen tetap menghormati lelaki tua yang menjaga makam itu. Mengawasi makam tersebut hari demi hari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, bahkan sekarang pun, dia masih belum bisa memahami sosok lelaki tua yang menjaga makam itu. Dia mungkin seorang ahli alam aspek dharma atau semacamnya. Ajaran lelaki tua itu jauh lebih baik daripada pembelajaran mandiri serigala kecil. Sebelum berpisah, serigala kecil itu masih tersenyum dengan sikap riang, mengatakan bahwa ketika dia keluar dari celah gunung, semua orang akan terkejut. Ye Xiwen menunggu dan menunggu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa puluhan tahun akan berlalu. Bagi sebagian orang, dekade mungkin hanya sekejap mata. Tetapi bagi Ye Xiwen, yang hanya hidup sedikit lebih dari 100 tahun, dekade-dekade ini adalah waktu yang sangat lama. Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku berhubungan dengan Little Wolf. Selain Xiao Lang, ada juga Hua Menghan, yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Di alam bela diri sejati, alam Phoenix kuno hanyalah mitos, sebuah legenda. Di tempat di mana keberadaan Phoenix legendaris pun masih diragukan, bagaimana mungkin mereka bisa tahu banyak tentang alam Phoenix kuno? Semua hal yang Ye Xiwen ketahui tentang alam Phoenix kuno diceritakan kepadanya oleh Ye Mo, dan semua itu terjadi sebelum kematian Ye Mo, yang sudah sangat lama sekali. Aku penasaran seperti apa alam Phoenix kuno sekarang. Setelah tiba di benua kuno yang terpencil itu, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pelarian, dia tetap berhasil mempelajari sedikit tentang benua tersebut. Namun, hasil tersebut membuatnya merasa sangat frustrasi. Bahkan di benua kuno yang terpencil, alam Phoenix kuno masih berupa legenda, atau lebih tepatnya, sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penduduk benua kuno yang terpencil sangat yakin akan keberadaan alam Phoenix kuno. Namun, para Phoenix telah mengasingkan diri di alam Phoenix kuno di masa lalu yang jauh. Saat ini, selain beberapa warisan abadi yang telah diturunkan selama bertahun-tahun, siapa lagi yang tahu di mana alam Phoenix kuno berada? Ye Mo mungkin tahu, tetapi dia tidak memberi tahu Ye Xiwen. Dia hanya mengatakan bahwa kekuatan Ye Xiwen belum cukup untuk pergi ke alam Phoenix kuno dan membawa Hua Mengyao kembali.
Hal ini membuat Ye Xiwen sangat merasakan ketidakberdayaannya. Meskipun kekuatan tempurnya setara dengan tingkat ke-8 alam transenden, dia masih berada di posisi terbawah di benua kuno yang terpencil ini. Di atas alam transenden adalah alam aspek Dharma, dan di atasnya lagi adalah alam-alam lainnya. Dia sama sekali tidak mampu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke alam Phoenix kuno dan membawa Hua Mengyao kembali. Dia tidak akan pernah lupa bahwa dia selamat karena Hua Menghan secara sukarela mengikuti klan Phoenix. Saat itu, di hadapan Feng Ling, dia selema semut yang tak berarti. Tanpa ledakan emosi Yemo yang tiba-tiba dan pengorbanan Hua Mengyao, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, bahkan sekarang, jika Feng Ling muncul di hadapannya, kemungkinan besar dia tetap tidak akan mampu menandinginya. Menurut Yemo, dia mungkin masih jauh dari kata cukup baik. Namun cepat atau lambat dia akan muncul di alam Phoenix kuno dengan cara yang bermartabat dan membawanya kembali. Ye Xiwen segera menepis pikiran-pikiran itu. Dan seperti biasa, dia menekan hal-hal itu di lubuk hatinya yang terdalam. Setelah tersadar, si Kong Hao di depannya masih merasa agak malu. Bagaimanapun, dialah yang telah mencuri burung api milik Ye Xiwen. Ini masalah besar, tetapi juga masalah kecil. Lama tak berjumpa, kakak si Kong. Kau tampak gagah seperti biasanya. Selamat, kata Ye Xiwen dengan sopan. Melihat bahwa Ye Xiwen tidak berniat untuk mempermasalahkan hal itu, si Kong Hao menghela napas lega. Dia cukup waspada terhadap kekuatan Ye Xiwen saat ini. Meskipun kekuatan semua orang telah meningkat pesat dalam beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, kekuatan Ye Xiwen masih menjadi sesuatu yang sangat dia takuti. Fakta bahwa Ye Xiwen dapat mengejar burung api ini dengan cara yang begitu kacau menunjukkan bahwa kekuatan Ye Xiwen mungkin bahkan lebih besar dari sebelumnya. Karena dia sekarang tidak lagi mempermasalahkan hal itu, tentu saja itu adalah hasil terbaik. Kurasa kakak Ye adalah bintang sebenarnya hari ini. Tapi ku dengar klan buaya racun bayangan sudah turun untuk mencarimu. Sepertinya kau belum bertemu mereka. Hati-hati di masa depan. Si Kong Hao mengingatkannya. Ye Xiwen telah menyanjungnya. Jadi dia tentu saja harus membalas budi. Karena insiden burung api, hubungan mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih dekat. Mereka bukan lagi sekadar kenalan biasa, tetapi juga, karena Pangeran Buaya, mereka secara implisit menjadi rekan seperjuangan di parit yang sama. Meskipun kita tidak bisa dianggap sebagai teman dekat, kita tetap bisa dianggap sebagai teman. Kita sudah bertemu mereka, kata Ye Xiwen singkat. Jadi, kakak Ye lolos tanpa terluka dari mereka. Itu sungguh luar biasa. Kekuatan Pangeran Buaya itu meningkat pesat setelah dia datang, menjadi sangat kuat. Setelah pergi kali ini, menembus ke tingkat ke-9 alam transenden akan sangat mudah baginya. Kemampuan kakak Ye untuk lolos tanpa terluka dari mereka sungguh luar biasa. Kata si Kong Hao dengan ekspresi takjub. Penting untuk dipahami bahwa meskipun mereka telah berpisah di lantai 6 selama periode ini, bukan berarti mereka tidak menyadari apapun. Terutama karena hal itu melibatkan saingan lama mereka, Pangeran Buaya. Dia mungkin mengetahui tentang kemajuan besar Pangeran Buaya dalam kekuatan. Jika dia tidak takut bahwa terobosan di sini akan menyebabkan masalah dan bencana yang tak terduga, dia mungkin sudah menembus ke tingkat ke-9 alam transenden. Meskipun demikian, para ahli biasa di tingkat ke-9 alam transenden tidak akan mampu menandingi Pangeran Buaya. Bahkan dia pun harus mengakui bahwa dia mungkin masih selangkah di belakang Pangeran Buaya. Begitu Pangeran Buaya mencapai tingkat ke-9 alam transenden, dia mungkin akan tak terkalahkan. Inilah manfaat dari mengumpulkan pengetahuan yang begitu mendalam. Ye Xiwen telah tertinggal jauh di belakang mereka sehingga, menurut pandangannya, ia tentu saja tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti yang mereka dapatkan, dan kemajuan kultivasinya tentu jauh lebih lambat. Namun, justru karena itulah, cukup mencengangkan bahwa Ye Xiwen mampu lolos dari cengkeraman Pangeran Buaya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal yang benar-benar menakjubkan baru saja dimulai. Tidak, mereka mati di tanganku, kata Ye Xiwen dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Ini seperti membicarakan apa yang kamu makan siang tadi, seolah-olah itu hanya komentar biasa, tidak penting.
Dot apa? Mata si Kong Hao membelalak. Mulutnya ternganga. Tak percaya. Pangeran buaya telah mati. Pangeran buaya telah mati. Pangeran buaya telah mati. Berita itu menghantamnya seperti sambaran petir. Bahkan dengan imajinasinya yang kaya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pangeran buaya meninggal.